Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Di video kita kali ini, Mimin bakalan ngebahas alur cerita episode kedua dari anime Shunjike no Kotomodachi. Di episode sebelumnya, kita dikasih fakta mengejutkan sama ayah Shunji bersaudara, yakni mereka sebenarnya bukan merupakan saudara kandung kecuali Minami sama Shion. Mengetahui hal itu tentu semuanya jadi kaget banget. Tapi ada satu saudara yang udah ngebet banget jadi kekasih dari mantan saudaranya sendiri, yakni Kotono, yang ternyata sebenarnya dia beneran suka sama Arata. Mau tahu kisah lengkapnya? Simak terus pembahasannya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan juga like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Jadi episode 2 ini dimulai dengan Oka sama Shion yang saling ngebahas masalah fakta mengejutkan dari ayah mereka, yang mana mereka kepikiran gimana jadinya sama mereka semua ke depannya setelah tahu fakta bahwa sebenarnya mereka adalah anak angkat. Nah, si Shion ini anaknya paling kalem tapi pikirannya open-minded banget. Dan ia pun langsung bilang, ya kalau nggak sedara berarti sah-sah aja dong kalau mereka ada yang saling nikah. Oka di sini pun terkejut, kenapa Shion bisa kepikiran sejauh itu, padahal mereka sendiri masih pada di bawah umur semua. Tapi ya, Shion pun di sini jawab bahwa semua ini bisa aja terjadi sama mereka semua, toh hal tersebut juga nggak melanggar hukum. Sementara itu si Oka juga ngerasa ada yang aneh sama tatapan Arata akhir-akhir ini. Apalagi pas dia ngelihat Kotono udah rebahan di bawah dengan Arata yang udah di atasnya Kotono. Dan meski nggak tahu kejadian yang sebenarnya, tapi Oka di sini ngerasa kalau sebenarnya Shion tahu tentang masalah ini. Dan yap, karena Shion udah nggak bisa ngeles, jadinya ia pun cerita kejadian sebenarnya kepada Oka. Lalu setelahnya Oka pun jadi kaget banget pas mengetahui kalau Kotono bilang suka ke Arata. Waktu itu Arata juga kaget banget, tapi untungnya dia cepat ambil sikap. Nggak bisa, kita berdua kan saudara. Wah, ini cowok imannya kuat banget. Yang mana di sini Oka benar-benar nggak nyangka kalau Kotono yang nyatain perasaannya kepada Arata. Tapi Oka di sini tetap berpositif thinking kalau Kotono cuma salah nangkep perasaannya sendiri dan belum bisa ngebedain antara rasa cinta romantis sama rasa sayang sesama keluarga. Sementara itu, di sini Kotono laki-laki nyatain perasaannya sambil meluk Arata bahwa dirinya beneran cinta sama Arata. Tapi untungnya Arata bisa nenangin Kotono bahwa Kotono saat ini cuma masih dalam masa puber. Namun sebagai kakak yang baik, Arata pun bakalan pastiin Kotono dapetin jodoh yang cocok dan pastiin adik tersayangnya nanti pasti bahagia. Dan setelah Arata pergi, di sini Kotono malah tambah makin baper karena sikap dewasa dan lembut dari kakak tercintanya tersebut. Pas Arata balik ke kamarnya, tiba-tiba udah ada Seha di dalam sana. Arata pun tanya, "Lah, kok kamu masuk kamar orang lain? Emangnya kamu buta map?" Lalu Seha pun jawab, dia cuma kepengen tahu Arata habis dari mana. Tapi Arata di sini cuma bisa ngeles, ya cuma habis jalan-jalan kok. Tapi karena Seha ngerasa nggak percaya, akhirnya ia pun langsung nempelin kepala ke dadanya Arata buat mastiin detak jantungnya Arata. Katanya sih biar tahu apakah Arata ada kelainan atau enggak. Arata pun ngerasa nggak habis pikir sama kelakuan kakak cewek satunya ini. Dan ternyata Seha tadi udah dengar pembicaraan Arata dan Kotono sebelumnya di kamar mandi. Dia khawatir takutnya Arata beneran punya rasa cinta kepada saudarinya sendiri. Jadi sekarang Seha bertekad buat mastiin Arata tetap lurus dan gak jatuh cinta sama siapapun dari keluarga ini. Arata pun tentu kaget banget karena tadi Seha nguping percakapannya dengan Kotono. Lalu saat Seha keluar dia pun bilang, "Aku ini kakakmu loh, jadi jangan manggil namaku langsung ya." Wah, mulai ngatur cewek satu ini. Apalagi Seha di sini juga bilang kalau Arata harus memanggilnya dengan nama yang imut. Ternyata kakak satu ini emang sulit ditebak kelakuannya. Tiba-tiba ngegoda adik laki-lakinya dan tentunya ngebuat Arata jadi bingung bersikap kayak gimana.
Saat paginya, Banri dapat seragam magang dan langsung dicoba bareng Kotono. Nah, Banri di sini kayaknya pingin nguji Arata. Kegoda nggak nih? Tapi Arata tetap jawab, apaan sih? Kita kan saudara. Bro satu ini emang konsisten banget. Tapi bukan berarti nggak gugup. Di sini tuh wajahnya Arata kelihatan merah banget. Udah kayak lagi nahan sesuatu. Dan ternyata Banri sengaja bikin suasana nggak tegang. Biar saudara angkatnya ini nggak mikirin lagi tentang kejadian kemarin. Di perjalanan banyak orang yang muji penampilan ciwi-ciwi si Yunji karena emang mereka semua diberkahi paras yang cakep-cakep. Lalu si Sion ini jadi kepikiran, gimana ekspresi orang-orang kalau tahu kita ini bukan saudara kandung. Ini orang kayaknya hobi banget mikir yang out of the box. Cuma ya di sini Sion juga merasa takjub dengan saudari-saudarinya yang hebat banget dalam hal berakting. Yang mana meski udah dikasih tahu fakta bahwa mereka bukan saudara kandung, tapi mereka masih bisa bersikap biasa aja. Kayak kejadian kemarin udah nggak mereka pikirin lagi. Sementara itu nggak seperti saudari kandung yang lain, Arata di sini masih aja kepikiran dan ngerasa nggak percaya sama kenyataan baru ini. Ya karena kan baru kemarin dikasih tahu fakta, jadi wajar aja masih belum bisa move on dari realita. Tapi di sini Arata masih tetap nganggep bahwa saudara-saudaranya adalah bagian keluarganya, meski tahu bahwa mereka tuh cuma anak angkat. Lalu tiba-tiba si Minami pun muncul. Cewek ceria yang selalu ngebawa vibe positif satu rumah. Dan berhubung Minami sedang gak ada kegiatan klub, jadinya Minami pun kini pergi pulang bareng Arata. Lantas Arata pun di sini memuji kehebatan Minami yang udah jadi atlet andalan di sekolah, padahal ia masih berada di kelas 1 SMA. Yang mana tak bisa dipungkiri karena Minami emang suka banget sama olahraga, jadinya hal ini udah kayak main-main bagi dirinya. Dan karena hari ini Minami nggak ada kegiatan klub, jadinya Arata pun di sini nyaranin Minami buat nyantai dulu aja. Tapi ternyata hari ini Minami bukan nggak ada kegiatan karena libur, tapi karena Minami saat ini gagal tes, sehingga ia pun dilarang datang ke klub hari ini. Waduh, meski merasa sedih, tapi Minami di sini masih bisa senyum, kayak nggak ada masalah yang besar. Dan karena Arata orangnya memang sangat ngepentingin belajar, akhirnya Arata ngajak Minami pergi ke ruang karaoke buat ngebantu Minami dalam belajar. Tapi ya karena sedari awal Minami emang orangnya cuma tertarik sama olahraga, jadinya pelajaran yang diberikan Arata nggak ada yang masuk. Arata pun dulu awalnya juga bingung, kenapa dari semua Shinji bersaudara cuma Minami doang yang nggak pandai dalam hal pelajaran. Dan ya setelah tahu fakta bukan saudara kandung, jadinya Arata pun di sini bisa memakluminya. Tapi alih-alih belajar, Minami malah milih nyanyi aja di karaoke ini. Dan meski emang suaranya nggak bagus-bagus amat, tapi Arata di sini dibuat seneng karena Minami bisa ngebawa suasana jadi lebih baik dengan sikap cerianya. Lalu pas mau pulang, Arata di sini ngelihat si Lala sama pacarnya dan ngebuat Arata pun jadi langsung ngehindar. Minami yang ngelihat itu pun langsung nyeletuk. Nggak apa-apa kok, gebetan abang udah punya orang yang jagain. Lah, kok dia bisa tahu? Arata pun jadi bingung kenapa Minami tahu dia suka sama Lala. Dan ternyata yang ngasih tahu Minami soal ini karena ia dapat info dari Ouka. Wah, di rumah Arata ini kayaknya penuh mata-mata. Misalnya kayak Seiha sama Ouka. Minami pun di sini mulai curhat bahwa dia percaya ayahnya nggak bakalan bohong soal mereka yang bukan saudara kandung. Tapi dia juga jadi merasa penasaran siapakah sosok orang tua kandung dari mereka sendiri. Dan yang paling dikhawatirkan adalah Kotono, karena menurut Minami Kotono itu paling rapuh. Tapi walau hidup ini telah berubah drastis, tapi Minami di sini tetap nganggep 15 tahun hidup bareng saudara-saudaranya sebagai harta paling berharga. Wah, di momen ini emang perkataan Minami wholesome banget. Malam harinya Minami ngasih Ouka satu set kue mini dan balikin AirPod Ouka yang katanya dihilangin Minami kemarin. Tapi Ouka di sini malah bilang, "Nih, AirPodnya buat kamu aja, jangan ilangin lagi ya." Di momen ini juga kerasa manis banget. Yang awalnya mereka saling ricuh,
tapi akhirnya mereka bisa saling berdamai lagi. Dan ya kurang lebih kayak gitu alur episode kedua kali ini. Episode ini penuh drama dan juga momen awkward banget. Tapi yang jelas hubungan antar karakter makin tambah rumit dan bisa aja makin intens di episode-episode berikutnya. Siap-siap aja buat tambah plot twist baru dan juga konflik batin yang lebih dalam lagi. Dan sebelum penutup, kami ucapkan rasa terima kasih buat teman-teman yang telah setia nonton. Dan kami harap bantuan subscribe dan juga like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.